Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve, mari kita mulai kegiatan bimbingan penyuluhan dan katekesi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, kami telah memasuki minggu pekan Paskah yang kedua. Pada masa minggu pekan Paskah yang kedua ini kami bersukacita dan bergembira ria karena kami merayakan misteri agung yang paling mulia, yaitu misteri akan penyelamatan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada masa Paskah ini kami menggali iman kepercayaan kami dengan teguh dan yakin. Dan bimbinglah dan berkatilah kami agar kami dimampukan menjadi pribadi yang selalu setia kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkatilah kami agar kami dimampukan untuk menjadi saksi-saksi iman yang hidup, pewarta-pewarta iman yang hidup, dan mampu mewartakan iman kepada diri kami, kepada keluarga kami, kepada orang lain. Berkatilah kami agar kami selalu melaksanakan ajaran cinta kasih. Tuntunlah langkah hidup kami agar kami selalu bersemangat, dan bimbinglah terus kami agar kami selalu mewartakan kasih Kristus dimanapun kami berada dalam situasi apapun. Angkatlah sakit penyakit kami, berkatilah kami, tuntunlah kami. Semua doa kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve, kita masih akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Setelah kita tahu kemarin tentang Ruben itu siapa, ya, kita akan menuju ke anak yang kedua, ya. Anak pertama adalah Ruben, ya. Dan Ruben ini anak dari, ya, yang dilahirkan oleh Lea. Yakub sebenarnya hanya memiliki 2 istri, tetapi akibat persaingan akhirnya, ya, Zilpa dan Bilhah ini, ya, adalah, ya, para pelayan-pelayan Lea dan Rahel yang harus, ya, juga memberikan anak untuk Yakub. Seperti kita tahu bahwa anak pertama Yakub itu adalah Ruben, hanya untuk mengingat, ya, anak sulung dari Lea. Kedua Simeon, anak kedua dari Lea. Yang ketiga Lewi, anak ketiga dari Lea. Keempat Yehuda, anak keempat dari Lea. Kemudian yang kelima adalah Dan, anak pertama dari Bilhah. Bilhah ini adalah pelayannya Rahel. Kemudian Naftali, anak kedua dari Bilhah. Anak ketujuh Gad, anak pertama dari Zilpa. Nah, karena terjadi persaingan, Lea juga tidak mau kalah dengan Rahel, akhirnya menyerahkan, ya, pelayan perempuannya untuk Yakub, ya. Itulah Gad, anak pertama dari Zilpa. Kedelapan Aser, anak kedua dari Zilpa. Lalu, ya, karena belas kasih Allah, ya, Lea itu melahirkan anak lagi, Isakar, ya. Itu anak kelima dari Lea. Kemudian yang ke-10 Jebulon, anak ke-6 dari Lea, dan ada anak ke-7 tapi perempuan, ya, Dina namanya. Kemudian karena belas kasih Allah kepada Rahel, akhirnya Yusuf itu dilahirkan oleh Rahel. Ini anak pertama dari Rahel. Dan Benyamin, anak kedua dari Rahel. Ketika melahirkan Benyamin inilah Rahel meninggal, ya. Ini hanya mengingatkan saja bahwa, ya, dalam keluarga Yakub itu terjadi persaingan tingkat tinggi untuk melahirkan anak. Jadi 4 istrinya ini melahirkan anak laki-laki, maka Yakub sangat mencintai keempat istrinya, tetapi yang paling dicintainya adalah Rahel. Karena cinta pertama dan cinta sejatinya itu adalah Rahel. Tapi karena penipuan Laban, maka Lea itu juga menjadi istri yang dikasihinya, ya. Tetapi karena persaingan antara Lea dan Rahel, terjadilah sodor menyodor pelayan, ya. Akhirnya, ya, Bilhah mendapatkan 2 anak, Zilpa mendapatkan 2 anak. Baik, ya, kita sudah membahas tentang Ruben. Selanjutnya kita membahas tentang Simeon. Dalam perayaan Paskah ini, mengapa kita sangat fokus juga untuk mengetahui anak-anak dari Yakub?
Karena anak-anak Israel inilah dari 12 anak Yakub. Ketika Yakub sang penipu itu dirubah namanya menjadi Israel, yang bergulat dengan Allah dan menang, ya, artinya menang dari segala penipuannya, ya, karena Yakub melakukan penipuan terhadap saudaranya, mengambil hak kesulungan, kemudian juga menipu ayahnya Ishak, bersekongkol dengan Ribka mamanya, dan untuk menebus kesalahannya dia harus tinggal di tempat pak tuanya atau ya omnya, pamannya Laban, dan Laban akhirnya menipu dia. Jadi penipu itu akan dihajar dan diajar oleh Allah. Tetapi karena berkat sudah mengalir diberikan kepada, ya, yang dimaksud berkat ini adalah berkat yang utama, yang paling utama. Ya, berkat ini dapat oleh kakeknya Abraham itu diturunkan kepada Ishak, diturunkan kepada Yakub. Nah itu. Baik, sekarang kita fokus kepada Simeon. Simeon adalah anak kedua dari Yakub dan Lea, serta saudaranya dari Ruben, anak sulung Yakub. Simeon seperti saudara-saudaranya berperan penting dalam sejarah bangsa Israel. Nah, lalu kita akan memperdalam siapakah Simeon ini. Nah, mengapa kaitan 12 suku anak Israel, ya? Kemudian juga kita tahu bahwa Yesus juga memilih 12 para rasul, ya. Ini ada satu continuity-nya atau satu keberlanjutan, ya. Keberlanjutan bagaimana simbolisasi bahwa apa yang dijanjikan Allah dahulu sekarang selamanya itu adalah tetap, ya. Yang pertama adalah kelahiran Simeon. Simeon lahir setelah Ruben, anak pertama Yakub dari Lea. Nama Simeon dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan telah mendengarkan. Jadi kita tahu arti Simeon itu artinya Tuhan telah mendengarkan. Nah, nama Petrus juga itu nama lain itu Simon atau Simeon. Petrus murid Yesus, ya. Selain nama Petrus itu adalah Kepas, ya. Juga namanya Simon, juga namanya Simeon, ya. Ya, itu. Jadi arti Simeon itu Tuhan telah mendengarkan. Jadi jika ada yang memberikan nama anak Simeon, ya tidak masalah, itu nama artinya adalah Tuhan telah mendengarkan. Nah, kalau Ruben itu artinya, ya, anak laki-laki, atau lihat anak laki-laki, atau sesungguhnya anak laki-laki, itu Ruben artinya. Nah itu. Jadi kalau Ruben itu artinya lihat anak laki-laki atau sesungguhnya anak laki-laki. Nah, sedangkan Simeon itu tadi, ya, Tuhan telah mendengarkan. Jadi Lea ingin membuktikan, karena yang memberikan nama ini Lea sebenarnya, ya, kepada Yakub, bahwa Allah itu memberkati perkawinannya walaupun terjadi penipuan. Jadi cara Lea meyakinkan Yakub itu dengan melahirkan anak laki-laki. Makanya dia bilang, lihat anak laki-laki itu Ruben, ya kan? Lalu Simeon, Tuhan telah mendengarkan. Kan tidak mungkin suatu keberuntungan. Yang pertama anak laki-laki, lihat anak laki-laki. Yang kedua, Tuhan mendengarkan. Maksud Lea ini meyakinkan bahwa benar-benar Lea itu sangat mencintai Yakub, walaupun Yakub sangat mencintai Rahel. Jadi Lea ingin membuktikan bahwa, ya, Tuhan Allah itu berkehendak untuk memilih Lea walaupun dengan cara penipuan Laban. Nah ini, ya, yang mengungkapkan perasaan Lea bahwa Tuhan telah mendengar doanya karena memberikan anak kedua adalah setelah kelahiran Ruben. Lea berharap bahwa dengan memiliki lebih banyak anak, Yakub akan lebih mencintainya. Kejadian 29 ayat 33. Jadi itu maksudnya. Ya, yang namanya cinta sejati kepada Rahel, ya Lea ingin membuktikan dengan anak, ya. Kemudian peran Simeon dalam kehidupan keluarga Yakub sebagai anak kedua Yakub dan Lea. Simeon seharusnya menerima kedudukan penting dalam keluarga. Namun peran dan tindakannya dalam beberapa peristiwa menunjukkan bahwa dia tidak selalu menjadi sosok yang menonjol atau diberkati seperti yang diharapkan oleh seorang anak sulung. Jadi setelah Ruben itu meniduri ibu tirinya, ya, Bilhah, Simeon ini sebenarnya hak kesulungannya akan jatuh ke situ, ya. Tetapi sekali lagi Simeon melakukan sesuatu yang berdosa berat, yaitu peristiwa pembunuhan di kota Sikem.
Simeon terkenal karena tindakannya yang keras bersama saudara-saudaranya, Lewi. Jadi Lewi anak ketiga, dia anak kedua dan ketiga ini tidak mendapat berkat hak kesulungan itu diakibatkan karena tindakannya yang keras. Karena bapaknya Yakub sudah mengampuni ya yang akan menjadi calon menantunya. Mereka calon menantunya sudah mengakui bahwa dia mencintai Dina, tetapi dia melakukan dosa karena dia telah memperkosa Dina. Tetapi dia mau bertanggung jawab. Nah, cuman saudara-saudaranya dari abang-abang ini tidak terima. Yakub sudah mengampuni, tetapi abang-abangnya tidak mengampuni. Nah, kisah ini terjadi setelah Dina, saudara perempuan mereka, diperkosa oleh Sihem, ya, anak seorang pemimpin kota Sikem, namanya Sihem. Ketika ayah Sihem, Hamor, datang untuk menawarkan pernikahan antara Dina dan anaknya, Simeon dan Lewi merencanakan balas dendam. Jadi bapak Sihem, Hamor, itu sudah memohon ampun kepada Yakub dan menawarkan pernikahan, dan Yakub juga menerima ya. Nah, cuman ada perencanaan lain antara Simeon dan Lewi. Mereka menyarankan agar orang-orang Sikem disunat terlebih dahulu, dan setelah mereka disunat, Simeon dan Lewi menyerang kota itu. Jadi permintaan sunat itu datang dari Simeon dan Lewi karena dia tahu kalau mereka tidak disunat, kekuatan mereka sangat kuat. Nah, sehingga mereka harus disunat. Bukan hanya si Hem yang disunat, tetapi juga Hamor dan juga semua orang laki-laki di kota itu. Ya, karena si Hamor ini adalah pemimpin kota, seperti wali kotanya, dia memerintahkan semuanya untuk disunat. Akhirnya Simeon dan Lewi menyerang mereka dan membunuh semua pria yang disunat, serta merampas harta benda mereka. Nah, itu. Jadi Simeon dan Lewi melakukan itu. Kita bisa baca di Kejadian 34 ayat 25 sampai 29. Nah, tindakan ini membawa kecaman dari ayah mereka. Jadi Yakub tuh marah benar dengan tindakan yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi karena tidak berkoordinasi dengan ayahnya. Karena ayahnya sudah mengampuni Sihem, calon menantunya, dan juga Hamor menawarkan pernikahan dan sudah menerima, tetapi kekejian dilakukan oleh Simeon dan Lewi. Tindakan ini membawa kecaman dari ayah mereka, Yakub, yang khawatir tindakan mereka akan menimbulkan permusuhan dengan bangsa-bangsa sekitar mereka. Karena Yakub tahu bahwa mereka masih kecil waktu itu, tidak terlalu banyak. Takutnya akibat kejadian itu mereka dimusuhi oleh suku-suku atau bangsa-bangsa di sekitar mereka. Makanya dia menghukum Simeon dan Lewi. Kejadian 34 ayat 30. Dan ada peristiwa juga Simeon dan Yusuf. Kisah Simeon kembali muncul ketika Yusuf, saudara mereka, dijual oleh saudara-saudaranya dan kemudian menjadi penguasa di Mesir. Nah, ketika kelaparan melanda tanah Kanaan, keluarga Yakub pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Ketika mereka datang ke Mesir, Yusuf mengenali mereka, tetapi mereka tidak mengenali Yusuf yang kini menjadi penguasa di Mesir. Nah, Yusuf kemudian menahan Simeon. Jadi Yusuf ini menahan Simeon. Dia tahu Simeon ini beringas, brutal, pemarah. Dia tidak menahan Ruben karena Ruben itu memiliki keinginan, dan Rubenlah yang menahan saudara-saudaranya untuk tidak membunuh Yusuf. Tetapi Simeon, untuk menghajar Simeon yang telah melakukan tindakan yang keji, mau membunuh Yusuf, karena dia sudah biasa sesuatu itu dilakukan dengan keras. Simeon sebagai jaminan agar saudara-saudaranya membawa Benyamin, adik dari Yusuf dan anak kedua dari Rahel. Jadi karena Yusuf sangat rindu dengan adiknya, waktu itu adiknya masih kecil dalam pengasuhan bapaknya, maka Benyamin ini sangat disayangi. Yusuf itu paling disayangi dan Benyamin. Tapi karena Benyamin ini dalam pengasuhan, anak bungsu, pastilah paling disayangi. Dan akibat Yusuf itu dikatakan mati, makanya Benyamin itu dijaga ketat oleh ayahnya.
karena dia tidak mau lagi kehilangan cinta sejatinya. Karena Yusuf dan Benyamin itu adalah cinta sejati, ya, Yakub kepada Rahel. Nah, tetapi Simeon ditahan, lalu meminta Benyamin, adik dari Yusuf dan anak kedua dari Rahel, untuk membuktikan kebenaran mereka. Kejadian 42 ayat 24. Sebenarnya Yusuf tahu itu Simeon, tetapi dia ingin memang, ya kan, menguji, ya, abang-abangnya ini. Simeon tetap berada di Mesir, sementara saudara-saudaranya kembali ke Kanaan untuk membawa Benyamin. Yang mau tidak mau ya harus dibawa Benyamin, ya. Kemudian berkat Yakub kepada Simeon. Jadi semua anak itu diberkati, tetapi bukan berkat yang diwariskan utama dari Abraham, dari Ishak, dari Yakub, tetapi berkat, ya, kita tahu juga Abraham memiliki 8 anak. 1 anak dari Sarah, 1 anak dari Hagar, dan 6 anak dari Ketura. Nah, begitu juga dengan Yakub tadi sudah dijelaskan, ya. Jadi anak laki-laki itu Lea memiliki 7 anak, 6 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Ya kan? Bilha itu memiliki 2 anak laki-laki, Jilpa memiliki 2 anak laki-laki, dan Rahel memiliki 2 anak laki-laki. Nah, ketika Yakub memberikan berkat kepada anak-anaknya menjelang kematiannya, Simeon dan saudara-saudaranya tidak mendapatkan berkat yang penuh seperti yang diberikan kepada anak-anak lainnya. Jadi dia mendapat berkat setengah. Dalam Kejadian 49 ayat 5-7, Yakub mengungkapkan bahwa karena perbuatan kejam yang dilakukan Simeon dan Lewi di Sikem, mereka tidak akan mendapatkan bagian tanah yang terpisah atau besar. Jadi mereka tidak akan mendapatkan itu. Yakub berkata, kutuklah amarah mereka. Jadi mereka, Simeon dan Lewi ini, amarahnya dikutuk karena mereka kuat dan keras hati, ya, karena memang kuat, ya, Simeon ini, ya, dan Lewi, dan akan membagi mereka di antara Yakub dan akan menyerahkan mereka di antara Israel. Ini berarti bahwa suku Simeon akan tersebar dan tidak mendapatkan wilayah yang tetap. Maka suku ini hanya bergabung dengan suku-suku yang lainnya. Ini berarti bahwa suku Simeon akan tersebar dan tidak mendapatkan wilayah yang tetap karena hukuman atas tindakannya di masa lalu. Itu. Selanjutnya keturunan Simeon. Simeon memiliki keturunan yang membentuk salah satu suku Israel. Meskipun suku Simeon tersebar di seluruh wilayah Israel, mereka sering digabungkan dengan suku Yehuda. Jadi, ya, mereka sering digabungkan dengan suku Yehuda yang memiliki wilayah lebih besar di bagian selatan tanah Israel. Hal ini sesuai dengan nubuat Yakub yang menyatakan bahwa suku Simeon akan tersebar. Ya, sebagian besarnya tergabung di Israel Selatan atau di Yehuda itu, karena Yehuda dan Benyamin itu, ya, 2 suku itu. Kemudian dia juga tersebar di 10 suku yang lain di Israel Utara. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Simeon adalah anak kedua Yakub dan Lea yang dikenal karena tindakannya yang keras di Sikem. Dan karena perannya dalam peristiwa dengan Yusuf di Mesir, meskipun dia memiliki keturunan yang menjadi salah satu suku Israel, berkat yang diterimanya tidak sebesar yang diterima oleh saudara-saudaranya, karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh dirinya dan saudara-saudaranya, terutama yang terkait dengan amarah dan kekerasan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam diri kita tuh amarah dan kekerasan itu terjadi terus-menerus. Mungkin ada bapak-bapak, saudara-saudara yang masuk di tempat ini karena amarah dan kekerasan. Maka mengapa dalam peristiwa Paskah ini kita, ya, merefleksikan Simeon ini, ya, supaya kita paham bahwa amarah dan kekerasan akhirnya mendapatkan ganjaran, ya. Jadi seperti itu. Maka dituntut kesabaran.